Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar semua? Tetap semangat ya. Masih dalam program Semangat Guru Kedua. Bersama saya Darwin dari SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai refleksi yang keempat dari modul yang telah saya pelajari, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan informasi. Langsung saja kita simak bersama-sama. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas pelatihan seri Semangat Guru Kedua pada portal Guru Belajar dan Berbagi di SIM PKB. Kemudian saya ingin merefleksi materi yang telah dipelajari pada modul 4, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah saya ingin berbagi praktik baik secara mandiri kepada rekan-rekan sejawat. Di modul ini, kami menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Pertanyaan yang pertama adalah, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Nah, di sini empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Namun pada saat bersamaan, tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Nah, kita sebagai diri sendiri memiliki 2 faktor, yaitu faktor kognitif dan afektif. Faktor kognitif adalah pemahaman nuansa emosi, yaitu marah, bahagia, dan sebagainya. Kemudian faktor afektif yaitu memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Untuk mengasah empati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah respon yang sesuai. Kemudian hindari gangguan. Lalu ajukan pertanyaan. Kemudian parafrase. Lalu tidak memotong pembicaraan. Kemudian ada transisi peran. Dan yang terakhir adalah kontak mata. Manfaat empati adalah kita bisa menerima orang lain. Kemudian bisa melihat sudut pandang orang lain. Dan kita bisa menentukan sikap. Dan yang terakhir adalah kita bisa memperkuat relasi antara kita sebagai guru dengan murid. Selanjutnya, perencanaan materi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, beliau mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Indikator perencanaan pembelajaran salah satunya adalah merencanakan materi yang berpedoman pada kurikulum dan perkembangan murid. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Nah, di sini kami di dalam mengisi lembar aksi 1, kami belajar untuk mendengar dengan empati, yaitu mendengar dengan aktif, yang bertujuan untuk melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada diri seseorang di luar diri kita. Kemudian melatih diri untuk mendengar secara aktif. Kemudian merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Ada 4 yang saya tulis di sini adalah, yaitu yang pertama adalah empati pada perkembangan karakter dan murid. Yang kedua, mengenali lingkungan belajar dengan empati. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah menggali aspek kognitif, afektif, maupun behavior murid pada saat mengenali situasi yang diberikan. Di akhir pemaparan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita mengikuti BIMTEK Mandiri melalui program Semangat Guru 2 ini dengan aktif membuka portal SIM PKB dan masuk ke portal Guru Belajar dan Berbagi. Temukan alur belajar yang kondusif dan atur jadwal pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Guru semangat, guru hebat.